Shalom, selamat malam saudara-saudara yang kasih Tuhan. Kita berkumpul pada malam hari ini dalam persekutuan doa. Biarlah kita mempersiapkan hati untuk mengikuti. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian lebih dalam ku menyembah. Saudara-saudara boleh bangkit berdiri. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Saudara-saudara dikasih Tuhan, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Bapa yang memberikan anugerah kehidupan pada kami. Kami mengucap syukur anugerah-Mu telah menyampaikan kami di tempat-Mu yang kudus ini. Pada tengah minggu ini Tuhan, kami bersatu hati dalam sebuah persekutuan doa. Biarlah Engkau yang memberkati kami Tuhan, mengurapi kami anak-anak-Mu yang ada di tempat ini, maupun saudara-saudara kami yang belum tiba, ataupun turut juga berdoa bersama kami. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan acara kami ini dari awal hingga akhir. Biarlah Engkau yang memberkati dan menyertai. Dalam nama Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Saudara-saudara silakan duduk kembali. Kita mengalami atau mendengar banyak sekali pergumulan. Ya, beberapa hari ini, bahkan minggu-minggu lalu, beberapa negara sudah mengalami yang katanya kolaps, ya. Kekurangan pangan, krisis dan lain-lain.
ada juga orang yang berpikir apakah sampai pada negara kita nanti gitu. Rasanya bukan terlalu khawatir, tapi kita perlu berpikir seandainya krisis itu sampai, apa yang harus kita lakukan. Mungkin belum ada jalan terang atau pemikiran mau apa. Ya, kita hanya bisa percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Itu bukan sebuah kata-kata hiburan, tapi merupakan kata-kata yang menjadi kekuatan untuk kita. Bahwa apapun yang kita alami itu memang terjadi atas seizin Tuhan. Bukti kebesaran Tuhan kita terasakan nyata di dalam hidup kita. Mari kita nyanyikan pujian bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Ji. Kita naikkan satu pujian lagi, sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat.
seluruh pengabdianku, tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Selamat malam Bapak Ibu saudara sekalian. Terima kasih Bu Mina dan keluarga telah mendahului di dalam pujian. Oke, saudara, mari kita naikkan beberapa doa syafaat sebelum kita masuk di dalam sedikit diskusi tentang firman. Saudara, mari kita berdoa untuk kondisi dunia yang tidak sedang baik-baik sebetulnya. Betul ya? Saya membaca kondisi ekonomi di beberapa bangsa memang sedang parah, Bu. Di Inggris misalnya ada 2 negara begitu sulitnya ekonomi ya, di Inggris dan Korea Utara, sampai-sampai sebagian wanita terpaksa menjadi PSK. Menyedihkan ya. Mereka sulit sekali sampai begitu rupa sekarang ini. Dan Presiden kita Jokowi juga sudah mengingatkan kemungkinan tahun depan ekonomi akan juga sulit ya. Itu bukan membuat kita kurang beriman, tapi justru membuat kita lebih beriman pada Tuhan
Di dalam kondisi lebih sulit kita harus lebih beriman, bukan menjadi tawar hati. Tapi juga kita diajarkan untuk lebih wise, lebih bijaksana di dalam mengatur keuangan kita. Saudara ya. Secara pangan memang sulit ya. Produksi pangan turun pada waktu mulai terjadi pandemi di tahun 2000. Turun karena orang nggak bisa bekerja kan ya. Produksi juga ya kurang ya, pendukung pupuk dan sebagainya tidak berproduksi, maka produksi pangan terutama gandum itu drop. Di tahun 2001 terjadi kondisi iklim yang cuaca yang juga buruk sehingga hasil panen juga buruk. Dan di tahun 2022 yang terjadi adalah terjadi perang, saudara sekalian. Maka 3 tahun ini kondisi pangan terutama kebutuhan pokok buat orang-orang di luar sana ya. Kalau gandum kan nggak terlalu pengaruh sama kita kan. Paling kita makan bakmi sedikit mahal aja kan ya. Karena kita konsumsinya padi-padian, beras ya. Nah, mereka menjadi sulit saudara. 3 tahun ini kondisi betul-betul membuat bangsa-bangsa terpukul. Mari kita berdoa agar situasi yang buruk seperti ini membangkitkan gairah bangsa-bangsa untuk menata dunia lebih baik lagi. Mari kita berdoa, saudara. Bapa, sekarang kami bersyukur pada Engkau di malam hari ini kami bisa berhimpun di dalam pertemuan doa ini. Berkatilah bangsa-bangsa yang sedang mengalami masa-masa yang sangat-sangat sulit ya Tuhan. Sehubungan dengan pangan yang sulit, apalagi berbagai bangsa telah menahan hasil produksi mereka untuk menghadapi adanya kemungkinan masa-masa paceklik di waktu-waktu mendatang. Mereka tidak lagi mengirim gandum ke luar negeri, bahkan termasuk Malaysia tidak mengirim ternak ayam ke Singapura dan sebagainya. Ini menimbulkan ketimpangan di dalam rantai produksi. Itu sebabnya berbagai tempat sekarang telah mengalami masa-masa yang sangat sulit, bahkan menimbulkan petaka sosial. Kami mendengarkan berita ada negara tertentu di mana sebagian orang-orang karena terpaksa menjalani profesi yang tidak biasa demi mendapatkan uang. Tuhan, berbelas kasihanlah kepada bangsa-bangsa yang menghadapi masa yang sulit ini sehingga menghalalkan segala sesuatu demi mendapatkan rezeki. Kami berdoa kiranya pemimpin-pemimpin bangsa mulai memikirkan bagaimana cara yang terbaik menata bumi ini, menata kehidupan dunia ini menjadi lebih seimbang, lebih baik lagi ya Bapa. Di dalam Yesus Tuhan kami naikkan permohonan ini. Amin. Di luar itu kita juga berdoa untuk kondisi perang yang belum selesai, saudara sekalian ya. Belum lama ini ada pipa gas dari Rusia yang mengalir ke mana itu ya, ke Eropa atau apa, itu disabotase katanya ya. Nah, ini juga akan menimbulkan masalah yang lebih rumit lagi. Saluran itu masih utuh saja, Rusia memang membatasi pengiriman itu, menyebabkan masa sulit ya. Apalagi sekarang kan sudah musim gugur ya. Sebentar lagi masuk ke musim dingin, itu akan menjadi sangat sulit. Suplai energi sangat terbatas. Kita beruntung di Indonesia, kita tidak punya musim panas yang berlebihan, juga tidak punya musim dingin yang membeku kan. Tapi kalau di luar negeri, saudara sekalian, wow, itu bisa sangat menderita kalau kekurangan energi. Mereka menggunakan alat-alat yang semuanya dijalankan oleh listrik dan sekarang suplainya berkurang. Itu berarti kesulitan mereka menjadi sangat sulit. Nah, gara-gara perang nama ini saudara. Nah, bukan hanya itu, kita berdoa juga untuk di Rusia. Tadi saya dengar di radio, Perdana Menteri akan memaksa rakyatnya untuk lebih banyak lagi terlibat di dalam peperangan.
Dan sekarang ada puluhan ribu orang-orang Rusia melarikan diri ke Georgia karena mereka tidak mau ikut perang. Dan di tempat-tempat perekrutan kaum sipil jadi militer itu dibakar. Puluhan tempat dibakar oleh sesama orang Rusia. Karena mereka tidak ingin berlanjut ya. Kenapa? Rusia juga mengalami masa sulit. Karena apa? Karena begitu banyak bangsa membatasi hubungan dengan Rusia. Nah, mereka tidak bisa menjalankan ekonomi dengan leluasa. Nah, di dalam negeri sangat sulit, ditambah lagi mempersulit bangsa-bangsa lain ya. Jadi bisa dibayangkan kondisi ini memang tidak kondusif. Yang kedua, mari kita juga berdoa untuk satu bangsa yang sedang bergejolak. Ada yang tahu? Gara-gara seorang perempuan yang melepaskan pakaian keagamaan mereka, dan itu jadi masalah, saudara. Ini sekarang menjadi gelombang yang sangat besar ya. Kita berdoa biar ada terjadi perubahan yang positif di negara Iran itu sendiri. Mari kita doakan untuk baik Rusia, Iran, dan Ukraina yang sedang konflik. Bapak yang baik, sekarang kami mau berdoa secara khusus untuk bangsa-bangsa yang sedang bertikai, di antaranya Rusia. Akibat invasi ke Ukraina telah menimbulkan banyak kesulitan, baik bagi Rusia, terutama bagi Ukraina yang lulu lantak, tidak bisa produksi, tidak bisa menanam gandum, padahal negara ini adalah pensuplai gandum utama bagi banyak negara. Tuhan, Kau menolong agar pemimpin bangsa bisa mengambil sikap yang lebih bijaksana daripada peperangan yang menimbulkan kesengsaraan bagi bangsa mereka dan juga termasuk bagi bangsa-bangsa yang lain. Kami berdoa kiranya perang ini bisa segera mereda. Kami juga berdoa untuk Iran yang sedang mengalami gejolak sehubungan dengan protes yang terjadi di seluruh negeri sehubungan dengan tewasnya seorang wanita. Tuhan, Kau menolong agar melalui pengorbanan yang terjadi, korban yang terjadi pada seorang wanita ini, negara ini boleh mengalami reformasi, bahkan sekarang telah menjurus kepada revolusi. Tuhan menolong agar dunia membuka diri, memberikan perhatian yang serius, sehingga kondisi ini dapat menjadi sesuatu yang baik. Begitu banyak rakyat di Iran yang tidak menginginkan adanya polisi moral di negara mereka yang menimbulkan kesulitan di dalam masyarakat mereka. Kami berdoa kiranya boleh terjadi angin perubahan yang positif terjadi di negeri Iran. Dan Kristus Tuhan, kami memohonkan ini. Amin. Tanda-tanda perang Iran-Irak mulai terjadi lagi, saudara sekalian. Karena hari ini ada berita, ada drone pesawat tanpa awak punya Iran itu menyerang ke Irak. Nggak kapok-kapok loh saudara ya, perang dulu saja menimbulkan masalah yang sangat serius. Nah, berikutnya mari kita berdoa untuk bencana alam yang sangat besar yang terjadi di Pakistan menimbulkan korban yang sangat besar sehubungan dengan banjir yang sangat besar. Kita bersyukur Indonesia via Presiden Jokowi mengirimkan bantuan, kalau tidak salah angkanya 1 juta US dollar ya, kirim bantuan atas nama bangsa Indonesia bagi Pakistan yang sedang mengalami bencana yang sangat besar ini. Mari kita berdoa agar Pakistan pun negara yang sangat sulit, saudara ya. Banyak sekali orang miskin di situ. Kenapa? Karena mereka menjalankan sistem yang sudah ketinggalan jauh sekali sistem agama yang dipraktekkan dalam berpolitik mereka, menyebabkan bangsa-bangsa ini konflik tidak berkesudahan. Kita berdoa kiranya Pakistan bisa mengalami perubahan yang terjadi seperti terjadi di beberapa bangsa di Timur Tengah. Kita bisa melihat ya, negara UEA ya, Emirat itu bisa berkembang begitu rupa. Kita lihat
Oman maju bukan main. Tadinya negara yang juga tidak terbagus ya, karena mereka membuka diri menyebabkan negara mereka luar biasa. Kalau saudara-saudara sempat mampir misalnya ke Dubai atau ke Abu Dhabi, lihat perkembangannya luar biasa. Ataupun ke negara Teluk yang dulunya tidak ada apa-apanya sekarang karena mereka membuka diri menyebabkan mereka mengalami kemajuan yang luar biasa. Itu sebabnya Arab Saudi begitu memperhatikan kondisi mereka membuka diri agar mereka tidak ketinggalan. Nah, sementara negara-negara yang kita sebutkan tadi ya, Pakistan lah yang pakai tan itu negaranya parah saudara sekalian ya. Pokoknya tan itu ya kita doakan. Terus sekarang kita berdoa untuk Pakistan saudara sekalian. Bapak, kami mau berdoa untuk negara Pakistan yang sedang mengalami bencana banjir yang sangat-sangat besar. Kami berdoa kiranya bencana ini dapat diatasi dengan baik. Pasti ada orang-orang yang sedang menderita, ada orang yang sedang berkabung, ada orang yang sedang mungkin kedinginan, kekurangan makanan, kekurangan pakaian, kekurangan selimut, hilang harta benda mereka. Mereka sedang stres bahkan depresi. Tuhan, Kau tolong. Kami percaya Tuhan sayang, sekalipun mereka tidak mengenal siapakah juru selamat mereka, tapi Tuhan tetap sayang kepada orang-orang yang tidak mengerti kebenaran ini. Kami berdoa kiranya Tuhan Kau menolong orang-orang yang sedang menderita ini, diberikan lawatan secara khusus agar mereka terlepas dari kesengsaraan yang mereka hadapi. Dengarkan kami Bapa, kami naikkan doa ini dalam Yesus Tuhan. Amin. Nah, sekarang mari kita berdoa untuk kebutuhan internal kita. Saudara sekalian, mari berdoa untuk keluarga Bapak Mulyadi yang sedang berkabung. Setelah 2-3 tahun mereka merawat orang tuanya ya, ibunya itu sempat terkena corona 2 kali seingat saya. Betul ya Pak ya? 2 kali. Ini sebuah keajaiban ya. Pada waktu terkena corona itu sedang terkena gagal ginjal saudara. Nah, corona waktu itu sedang ganas-ganasnya. Banyak orang meninggal tapi mamanya itu bisa terselamatkan waktu itu ya. Nah, setelah itu terkena lagi kedua kalinya dan hari ini meninggal dalam tidurnya saudara. Pada waktu dibangunkan ya sudah tidak ada. Tadi saya lihat jenazahnya memang seperti sedang tidur saudara. Kita doakan agar keluarga ini ditolong oleh Tuhan, dilawat ya, walaupun kelihatannya semuanya 6 bersaudara semuanya sudah Kristen, tapi kita doakan agar mereka tetap kokoh kuat di dalam Tuhan. Mari kita berdoa untuk keluarga Pak Mulyadi. Bapak, sekarang kami mau berdoa untuk keluarga Bapak Mulyadi yang sedang berkabung sehubungan dengan meninggalnya ibu mereka hari ini. Tuhan Kau menolong, menghiburkan mereka. Ada perasaan yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata manusia pada waktu mengalami perkabungan itu. Tuhan Kau menolong, walaupun mama dari Pak Mulyadi adalah Kristen, telah beriman, tapi sebagai manusia tetap saja mereka mengalami kehilangan. Tuhan menolong agar mereka dikuatkan. Malam ini ada kebaktian tutup peti, besok ada malam kembang, Sabtu akan dikuburkan. Tuhan menolong agar segala sesuatu dapat dipersiapkan dengan baik, semua upacara bisa berlangsung dengan baik pula, sehingga mereka bisa melepaskan kepergian ibu mereka dengan rela, dengan sukacita bahkan, karena ibu mereka telah terlepas dari segala kesengsaraan yang mereka alami, yang dia hadapi selama 2-3 tahun terakhir ini. Dan Kristus Tuhan, kami memohonkan belas kasihan-Mu. Amin. Nah, sebagai pemberitahuan saudara, tadi sore Pak Mulyadi menghubungi saya, meminta saya membantu untuk memimpin upacara pemberangkatan jenazah hari Sabtu jam 9 pagi.
Lalu setelah itu ya kira-kira setengah jam kemudian jenazah akan dikebumikan di dekat bandara situ ya, di Tegal Alor. Bapak Ibu kalau ada kesempatan sila bergabung. Besok malam Kembang kita juga boleh bisa bergabung. Dan Sabtu juga ya, biasanya Sabtu orang para kerja ya, biasanya orangnya sedikit. Tapi kalau Bapak Ibu ada kesempatan, gunakan juga kehadiran kita untuk memberikan dukungan bagi mereka yang sedang bergabung. Baik, yang berikut mari kita berdoa untuk program kita di bulan Oktober ini, saudara. Oktober yang akan datang 2 hari lagi adalah bulan keluarga. Ada sejumlah hal yang ingin kita lakukan di dalam bulan keluarga ini. Di antaranya kita mengundang keluarga-keluarga untuk bernyanyi, mempersembahkan pujian. Dan di akhir bulan ini, bukan bulan ini tapi di bulan Oktober kita ada lomba masak ya. Jadi ya Bu Mary ya. Lomba masak apa nanti panitia yang akan mengumumkan. Hadiahnya minta pada Pak Jokowi nanti sepeda. Dan di minggu terakhir itu, minggu kelima, kita tidak ada basar. Karena itu setiap orang diberi kesempatan untuk bersyukur pada Tuhan dalam bentuk apa? Membawa makanan di rumah masing-masing ya. Selain mereka yang berlomba ya, mereka tidak diminta masak satu orang masak buat 10 orang kan kebanyakan kan ya. Paling mereka masak 1 piring untuk lomba-lombaan sebetulnya ya. Nah di luar itu kita diberi kesempatan ya bukan kirim ya, bawa makanan. Tapi kalau Pak Pardi mau kirim dari luar boleh juga sih ya. Kirim dari Australia kan ya. Harus dari Australia Pak ya. Kalau dari Jakarta ini kita nggak terima Pak. Nah kita diberi kesempatan untuk membagikan seperti tradisi kita dulu ya. Saling berbagi, saling menikmati, makan kenyang. Nah di luar itu minggu kelima kita akan kebaktian gabungan saudara. Gabungan pengertian bukan 2 jadi 1. Tapi tetap ada kebaktian 1, kebaktian 2. Kebaktian 1 karena ada sekolah minggu ikut kebaktian. Nanti pada waktu firman Tuhan, ya mungkin supaya tidak mengganggu, anak-anak dipersilakan turun ke bawah lagi. Nah begitu pula kalau kebaktian kedua, remaja kan sudah paham kan ya. Nah itu yang kita sebut dengan kebaktian intergenerasi. GKI mengembangkan kebaktian intergenerasi tiap minggu kelima. Kita mau coba sekalian ya. Nah pas minggu kelima itu ada Pak Denny Purnama yang Sekum GKI ya, Sinode yang akan berkhotbah. Mari kita doakan untuk program bulan keluarga agar bisa berjalan dengan baik. Mari berdoa saudara. Bapak sekarang kami berdoa untuk sebuah program yang telah dipersiapkan dalam rangka menyambut bulan keluarga di gereja kami. Tuhan menolong agar keluarga-keluarga boleh memberikan kontribusi baik di dalam memberikan puji-pujian dalam ibadah, terlibat di dalam kegiatan termasuk ada kegiatan kompetisi persahabatan ya, masak-memasak. Tuhan menolong agar program ini menjadi kebersamaan yang baik di dalam lingkungan gereja kami, kebaktian intergenerasi, dan kemudian ada sharing makan dan minuman. Kiranya semua itu dapat dipersiapkan dengan baik dan semua orang bisa ambil bagian sehingga acara ini berjalan memberikan kesan yang baik bagi pelayanan gereja kami. Terima kasih Bapa, dalam Kristus Tuhan kami naikkan doa kami. Amin. Saudara, adakah yang ada pergumulan yang bisa disampaikan untuk kita doakan bersama-sama? Tidak ada? Tidak ada? Kalau gitu silakan saudara ambil waktu kira-kira 30 detik atau 1 menit untuk mendoakan pergumulan yang mungkin tidak mau ingin disampaikan. Beritahukan kepada Tuhan. Mungkin ada sakit tertentu yang nggak mau orang lain tahu, ada kesusahan tertentu yang orang lain tidak mau tahu, bukan orang nggak mau tahu ya, tidak mau orang lain tahu. Hanya mau beritahu kepada Tuhan. Nah sekarang beritahukan kepada Tuhan apa yang menjadi kesusahan, apa yang menjadi cita-cita, kerinduan dari Bapak Ibu sekalian. Silakan saudara sekalian.
Yesus Tuhan, dengar doaku, janganlah engkau lalui, berilah berkat-Mu. Kami yakin percaya Tuhan telah mendengarkan seruan kami dan kami menantikan Tuhan menjawab tepat pada waktunya. Dalam Kristus Tuhan kami naikkan doa ini. Amin. Saudara saya malam hari ini berharap Bapak Ibu lebih interaktif ya, lebih banyak berkomentar, berkata-kata, menyampaikan pikiran, ide-ide sehubungan dengan topik bagaimana kalau orang Kristen kecewa kepada gereja. Catatan tentang orang Kristen yang kecewa pada gereja itu telah ada sejak awal. Bahkan sejak ada tertulis di dalam Kisah pasal 6. Yaitu ada janda-janda yang berbahasa Yunani. Mari kita lihat ya. Kisah Rasul pasal 6. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, nah ini dia, jumlah murid bertambah, berarti potensi timbul masalah juga bertambah. Saudara. Timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Tuh. Gereja baru bangun, sudah ada orang yang tidak puas. Betul ya? Timbul kesungut-sungut, komplain. Ini bicara tidak puas kan? Ini bicara tentang kecewa. Saudara sekalian. Jadi sejak awal sudah ada dan memang harus diberitahu saudara sekalian. Di dalam Alkitab kita, kalau kita mau cari contoh buruk itu paling banyak. Contoh baiknya sedikit. Silakan cari, misalnya kalau kita bicara keluarga, bulan keluarga, itu jauh lebih gampang menemukan keluarga-keluarga bermasalah daripada keluarga nggak bermasalah. Betul nggak? Abraham bermasalah nggak keluarganya? Masalah. Daud bermasalah tidak dalam berkeluarga? Masalah. Bagaimana dengan Salomo? Salomo lagi kan? Istri sama 1000. Ya kan? Kalau kita bicara murid, menurut saudara, catatan Injil itu murid yang baik-baik. Catatannya loh ya, lebih banyak atau lebih sedikit daripada catatan murid yang kukuai. Yang mana yang lebih banyak? Tampaknya lebih banyak catatan tentang murid yang aneh-aneh, yang perilakunya aneh-aneh, ya kan? Yang mengkhianati lah, yang menjual lah, ya kan? Murid nggak bisa ngusir setan, murid kerasukan setan, ya kan? Murid bunuh diri kan? Yang buruk-buruk ada di situ kan ya? Dan memang saudara, kalau kita mau belajar yang buruk-buruk, catatan Alkitab kita itu jujur sekali. Enggak ditutup-tutupi, itu kenyataan. Itu kenyataan. Bukan supaya kita belajar menjadi buruk, tapi justru menjadi lebih baik. Nah sekarang, di dalam catatan ini sudah muncul ada orang-orang yang tidak puas. Nah sekarang pertanyaan yang untuk kita renungkan adalah hal-hal apa saja yang bisa menjadi sumber kekecewaan anggota gereja? Apa saja? Hal-hal apa saja yang bisa menjadi sumber kekecewaan anggota jemaat? Bisa dalam konteks ini, bisa dalam konteks kita sehari-hari. Nanti pertanyaan yang kedua adalah apa yang harus kita pahami atau apa yang harus kita lakukan ketika kita atau orang lain kecewa kepada gereja. Apa yang kita lakukan? Apa yang kita ketahui? Nah, yang pertama dulu. Nah, kayaknya si Gabriel udah mau jawab nih. Dia udah bisik-bisik ke maminya nih jawabannya. Ibu Mary sudah dapat bocoran. Siapa yang beri bocoran? Gabriel.
Hal-hal apa saja yang bisa menjadi sumber kekecewaan anggota jemaat? Apa saja? Siapa dulu? Apa, Bu? Tidak puas pada pendeta. Baik. Itu paling besar, Ibu ya. Apakah itu pengalaman Ibu? Pak Sudiman ketawanya kencang banget ya. Pak Raides, menurut Bapak apa? Perhatian ya. Perhatian dari siapa ini? Pendeta juga? Merasa kurang diperhatikan ya. Oke, nanti kita akan discuss ke sana ya, kalau saya ingat. Apa lagi? Abang? Sekarang keluarga, satu keluarga kita wawancara langsung. Apa? Tidak puas dengan pelayanannya ya. Oke. Sekarang Ibu Soeng. Apa ya, hal-hal apa saja yang menjadi sumber kekecewaan? Ibu pasti bilang, Ibu pendeta gitu kan. Dan begitu kan? Ya bisa jadi kan? Bisa jadi. Bisa di tempat lain, bisa tempat ini juga. Pendetanya, nyanyi pendeta bisa. Iya kan? Bisa. Jangan bilang nggak bisa ya. Pak Bun Leong, apa yang menjadi potensi ya, sumber ketidakpuasan, kecewa para gereja? Perselisihan sesama anggota ya, itu menjadi sumber kecewa gereja. Kok gereja gitu sih gitu? Dia pikir gereja kan kumpulan orang-orang suci kan ya, malaikat-malaikat kan ya. Padahal gereja adalah kumpulan orang sakit. Rumah sakit dong, Mbak. Sebelah sini nih, ayo. Bu Susan. Pengalaman ibu atau pengalaman orang lain nggak masalah. Apa yang menjadi sumber kekecewaan? Wah, ini nggak kepikir atau nggak berani ngomong nih. Pak Fardi. Kemauan yang tidak teruti. Oke. Misalnya seseorang punya ide. Oke. Misalnya seseorang punya ide, tapi ditolak, gitu kan ya? Kecewa. Ya. Oh gitu ya. Oh gitu. Pengalaman Bapak ya? Oke, iya. Begitu ya. Lalu mundur dari gereja gitu Pak ya? Kabur. Oke, nggak puas lah ya gara-gara. Nah ini bisa terjadi saudara kalau kita tidak bisa memisahkan antara diri kita dengan ide kita. Ide kita itu bukan diri kita kan? Betul nggak? Ide kita ditolak bukan berarti pribadi kita tolak, bukan. Nah tapi kalau kita nggak bisa memisahkan itu memang saya bisa pahami apa yang disampaikan Pak Pardi itu ya. Sebagian orang ya, kalau dia misalnya bos ya, Pak Bunyo kan bos ya. Kalau Pak Bunyo ngomong semua itu nurut kan? Anak buah kan nurut kan Bu, Pak? Termasuk ibu kan nurut kan? Enggak ya? Nah, kalau misal ini contoh soalnya Pak Bundong ya, kalau tiap ngomong semua ikut kan? Kalau nggak mau ikut ya pilihan kamu besok nggak usah masuk lagi kan gitu. Nah kadang-kadang ada orang tertentu tuh membawa kondisi ini di dalam bergereja. Jadi kalau misalnya dia jadi majelis ya, dia ngomong semua harus mendengar, semua harus nurut karena saya bos itu kan ya. Padahal di gereja sikap itu tidak boleh. Kita sama-sama setara sesama pelayan Tuhan. Kadang-kadang ini tidak mengerti. Sehingga ketika dia sampaikan sebuah ide itu mungkin cocok 20 tahun yang lalu. Atau ide itu memang cocok buat
orang di Papua atau di Singapura sana, tapi nggak cocok buat gereja kita. Nah ketika orang bilang nggak, kayaknya nggak, nah dia saya ditolak nih ya dan sebagainya. Bisa akibatnya kecewa. Dan itu terjadi Pak Fardi ya. Kita pernah tahu ada kejadian seperti itu. Bukan tempat kita tapi syukurnya. Apalagi Ibu Mary, kira-kira apa yang ada di benak Ibu? Hal-hal yang menjadi sumber kekecewaan. Ya, kurang dihargai. Ya. Iya. Yang lain, Pak Sudiman atau siapa? Ibu Lydia barangkali atau Oma di belakang, Lina, siapa saja silakan. Apa yang bisa menjadi sumber kekecewaan? Tadi sudah terungkap banyak ya. Hah? Jemaat orang Kristen juga bisa kecewa misalnya karena pendeta misalnya tidak memberikan teladan yang baik ya, jatuh di dalam moralitas dan sebagainya. Itu bisa menjadi sumber. Walaupun sebetulnya apa yang disampaikan itu realita, tapi seharusnya tidak. Seharusnya tidak. Saudara ya. Saya berikan beberapa pandangan dulu, lalu nanti saya akan bertanya bagaimana baiknya pemahaman apa yang harus kita miliki, lalu kelakuan atau apa yang harus kita lakukan kalau kita kecewa atau orang lain kecewa. Oke, nah, terus kalian ketidakpuasan bisa menjadi indikator atau petunjuk beberapa hal, tidak mutlak. Tapi kekecewaan kita kepada gereja itu bisa menjadi petunjuk bahwa kita ini orang egois. Tidak selamanya orang yang kecewa pada gereja itu orang egois. Tapi ada kondisi tertentu yang menyebabkan, karena apa? Karena dia menginginkan sesuatu, mengharapkan sesuatu, dan dia tidak mendapatkannya, maka dia kecewa. Tidak selamanya menginginkan sesuatu itu egois, tetapi di dalam kondisi tertentu, keinginan kita, terutama yang terkait dengan egoisme kita, itu berpotensi menyebabkan kita menjadi orang yang kecewa. Betul nggak? Setuju saudara? Tidak selalu ya, tapi potensi itu memang ada. Yang berikutnya, ketidakpuasan kita juga bisa menjadi indikator ketidakdewasaan rohani kita. Contoh-contoh yang tadi Bapak Ibu saudara sampaikan sedikit banyak menjawab itu kan, merasa kurang diperhatikan. Seharusnya kita diperhatikan atau memperhatikan. Kalau kita memberi, kita mengharap terima enggak? Kalau hari ini saya undang Pak Raides makan bakso, apakah besok-besok saya minta berharap Pak Raides juga mentraktir saya makan bakso? Seharusnya enggak kan? Kalau saya traktir Bapak makan bakso, lalu saya harap Bapak besok misalnya kalau Bapak itu dosen saya, guru saya harap Bapak bisa berikan saya nilai tinggi, itu saya sebetulnya mengundang Bapak atau menyuap Bapak. Dan sebetulnya Yesus mengajarkan kita ketika kita melakukan segala sesuatu itu tidak mengharapkan. Bahkan jangan loh. Dia bilang kalau engkau memberikan sedekah, tangan kanan beri, tangan kiri jangan tahu.
Jangan digembar-gemborkan. Dia bilang kamu sudah dapat upahnya. Kalau kamu berpuasa, minyaki rambutmu. Jangan kasih tahu orang saya lagi puasa nih supaya dilihat orang, kamu orang saleh dan sebagainya. Yesus bilang kamu sudah dapat upahnya. Tuhan justru menginginkan kita lakukan suatu tidak mengharapkan balasan. Nah sekarang saudara, kenapa kita merasa kurang diperhatikan? Bisa jadi karena sebelumnya kita memperhatikan orang lain. Kalau saya tidak pernah memperhatikan orang lain dan orang tidak perhatikan saya, bagi saya nggak terlalu penting kan? Betul nggak saudara? Saya juga tahu diri. Saya nggak pernah perhatikan orang lain kok, masa saya minta orang perhatikan saya? Itu namanya nggak tahu diri kan? Tapi yang paling berpotensi adalah saya udah korbankan ini. Contoh misalnya ya, saya sudah ini, nggak diberikan apresiasi. Nah, disitulah menunjukkan ketidakdewasaan. Betul tidak? Seharusnya ketika kita ya, jangan saya lah, bisa salah pengertian ya. Katakanlah Ibu Mary lah ya, sebagai contoh kasus ya. Ibu Mary udah baik hati lah kepada Ibu Lydia lah, Ibu Susan ya, dikasih makan ya, didoakan siang dan malam ya, diberi hormat, dihormati begitu rupa. Satu saat Ibu Mary lagi masalah, gak ada yang memperhatikan, gak ada yang memberikan makanan, gak ada yang mendoakan, gak ada yang tanya salam apapun. Ibu kecewa gak Bu? Nah pada waktu ibu kecewa itu menunjukkan bahwa apa yang dulu ibu tanam itu, ibu berharap bisa menuai. Nah kalau begitu sebetulnya ketika kita melayani, ketika kita memperhatikan orang lain, kita sedang melayani diri kita sendiri. Kita berharap satu saat bisa mendapatkan kembali. Nah itu belum melayani sebetulnya. Iya kan? Bisa jadi orang yang kita beri, orang yang kita tolong, satu saat kita anggap dia nggak tahu terima kasih. Kita anggap dia nggak tahu terima kasih. Terutama misalnya ya, kita bantu dia, kita melakukan sesuatu yang nggak benar. Dia bilang, Pak sebaiknya jangan bu, itu nggak boleh gitu. Kamu diam ya, jangan ikut campur. Karena kita merasa apa yang dia katakan tidak boleh, kita itu salah, dia ikut campur urusan kita dan sebagainya. Kamu ya udah tolong tapi gak tahu diri gitu. Bisa terjadi seperti ini. Kenapa? Karena kita mempunyai konsep pelayanan yang tidak pas dalam hal ini. Abstrak, saudara sekalian ya. Yang berikutnya saudara, ketidakpuasan bisa terjadi karena harapan kita terlalu besar. Nah dalam konteks pembagian para janda-janda ini kan harapan yang sangat besar itu. Sebetulnya apakah menjadi kewajiban gereja untuk mensuplai kebutuhan? Saya akan masuk ke poin berikutnya. Sebelum ini, pertanyaan, apakah waktu itu memang gereja punya kewajiban untuk menyiapkan itu? Jemaat waktu itu dengan ikhlas menjual harta benda mereka dengan rela membagikannya itu, memberikan itu. Nah, yang jadi masalah adalah seringkali kebaikan seseorang itu bisa berubah menjadi sebuah kewajiban. Itu jadi masalah. Contoh aja nih, di perusahaan siapa, misalnya Pak Bunda berbaik hati kan ya, berbaik hati. Semua pegawai setiap hari dikasih makan siang. Itu kan kebaikan hati, gara-gara apa? Ulang tahun pernikahan, diberikan ya. Minggu depan ulang tahun ya, ulang tahun anaknya lah, cucu lah, ulang tahun si Laipi lah, kan ya. Dikasih makan siang. Bapak pikir wah ini saya bersyukur di hari ini diberikan makan siang lagi. Lama-lama itu jadi kewajiban Pak. Begitu nggak ada makan siangnya diprotes loh kok hari ini nggak ada? Itu yang namanya tidak tahu akar masalah. Kebaikan hati itu bukan kewajiban. Betul ya? Saudara, di dalam pelayanan seseorang bisa kecewa.
Misalnya ya, seseorang pendeta, saya pernah berkali-kali mengatakan, saya komitmen melayani 24 jam. Selama saya ada, bisa saya lakukan, saya bisa akses. Pokoknya yang sifatnya pastoral loh ya. Saya komit 24 jam. Tapi kalau dugem saya udah berkali-kali ngomong nggak usah. Ya, ke kafe atau nggak usah. Kalau untuk urusan pastoral oke. Dan saya buktikan, pernah saya jam 3 pergi tuh. Capek nggak? Oh jangan ditanya. Capek, nggak apa-apa. Akan jadi masalah, misalnya saya pensiun atau saya mati muda, datang, dia nggak bisa 24 jam. Nah Ibu Mina bilang, dulu bisa 24 jam, kenapa lu nggak bisa? Paham nggak? Nah ini jadi masalah. Jadi kita mulai menggunakan patokan. Oh pendeta anu itu begini, pendeta ini begini. Kita mau seperti yang itu. Itu artinya apa? Harapan kita seringkali melampaui yang seharusnya. Jadi saya berkali-kali mengatakan itu adalah sifat saya pribadi. Nanti kalau ada yang datang, kalau dia bisa 25 jam sehari, why not kan? Saya 24, dia 25 jam kan lebih keren kan? Tapi ternyata dia nggak bisa seperti itu. Kita nggak bisa memukul rata harus seperti itu. Kalau itu terjadi, maka siap-siaplah menuai kekecewaan. Ini bukan untuk membela diri, tapi ini memang perlu untuk dipahami. Oke, saudara, ini adalah beberapa catatan abstrak ya yang saya bagikan. Nah, dari catatan itu, nah sekarang pertanyaan yang kedua tadi. Di atas ada orang mau ditanya-tanya tadi. Singkat saja saudara, waktu kita tinggal 5 menit. Apa yang harus dipahami dan apa yang perlu kita lakukan kalau kita atau seseorang kecewa? Apa yang perlu diketahui? Artinya apa yang perlu kita antisipasi supaya kita tidak kecewa ke gereja? Wah, ini mereka sudah diskusi nih. Ibu Lydia bilang tidak ada gereja yang sempurna. Ya, kata orang begini, Ibu Lydia. Ibu Lydia kalau tidak puas dengan gereja, karena tidak sempurna gereja itu, pindah ke gereja yang sebelah, gereja yang tadi sempurna. Begitu Ibu Lydia masuk, langsung tidak sempurna. Iya, maksud paham. Bener kan? Katanya kalau seseorang kecewa pada gereja, karena gereja ini nggak sempurna. Dia pikir gereja itu sebelah sempurna. Saya nggak puas dengan gereja ini. Saya kecewa karena gereja ini banyak kekurangannya. Saya tinggalkan gereja ini. Nah, tadinya gereja sebelah itu sempurna, tapi begitu saya masuk, maka gereja itu langsung tidak sempurna gitu loh. Ngerti nggak? Jadi sumber masalah adalah pada siapa? Ibu Lydia udah betul ya. Cuma saya menjelaskan dengan cara berbeda, dia salah nangkap itu. Aha, kenapa Bu? Bu Mary, apa yang harus dipahami atau apa yang dilakukan kalau Ibu Mary atau Pak Sudirman kecewa pada gereja? Boleh nggak menuntut berlebihan pada gereja? Yes. Aha. Ya.
Oke. Bagaimana kalau ibu sudah begitu banyak menanam tapi nggak bisa menuai? Patut kecewa nggak Bu Minar? Ibu sudah banyak berkorban, ngajar sekolah minggu ini dan sebagainya, tapi nggak ada apresiasi. Ada ya? Tapi perlu nggak kecewa untuk itu? Nah, iya. Bukan kita cari kita puas atau tidak, tapi Tuhan puas atau tidak, itu yang penting kan ya. Itu keren banget tuh. Saya ingat Pak Theophilus ada bicara di hari Minggu pagi itu kan ya. Itu yang penting banget tuh sekalian. Apalagi Parades, kira-kira apa yang harus dipahami? Apa itu Pak? Contoh yang apa Bapak bisa implementasikan. Bukan lain diri sendiri. Ya, oke. Kalau ada orang berbuat baik, Bapak berbuat baik itu sebagai kewajiban atau apa? Bukan kewajiban, kan? Ya bersyukur kalau ada orang berbuat baik pada kita, tapi kita tidak bisa menuntut. Ini pernah terjadi, saudara. Pernah terjadi kan? Jadi seolah-olah semua urusan itu dia lempar ke gereja aja gitu kan. Gereja kalau bisa bantu itu bagus banget. Tapi bukan berarti nanti kalau ada masalah kita, Pak ini ada masalah, ini ada SPP anak saya, ini ada kontrakan saya, ini anak saya mau sunatan, apalah gitu kan ya. Semua tinggal lempar aja ke gereja. Kalau gereja bisa mengeluarkan tangan, puji Tuhan. Tapi bukan berarti gereja apa saya salah dalam ini? Kira-kira apakah betul gereja harus, pokoknya setiap ada masalah kita harus cover gitu? Iya atau tidak Pak Redes? Kalau gitu apa tanggung jawab orang itu kan? Kalau gitu apa tanggung jawab saudara-saudara dia kan? Kalau memang semua orang nggak bisa, ternyata gereja mampu, why not? Ya kan? Gereja kalau mampu, kalau bisa, why not ya? Tetapi bukan, nggak boleh diartikan pokoknya setiap ada urusannya, udah kita lempar gereja aja. Kalau gereja nggak mau, saya minta ke Buddha Suci gitu kan? Sampai begitu ada loh yang kisah-kisah seperti itu. Nah itu kan tidak bijaksana kan ya, dan tidak dewasa, saudara. Nah kalau orang model begini, potensi nggak dia kecewa? Potensi nggak dia kecewa? Tuh kan gereja orang Kristen, Buddha Suci lebih baik. Saya susah dibantu sama Buddha Suci, gereja nggak bantu. Itu dia. Yang tidak bekerja nggak boleh makan gitu. Wow, ini nggak mudah saudara sekalian ya. Pelajaran seperti ini kalau orang Kristen yang baru-baru itu nggak nangkap ya. Dia pikir ini wow, ini perlu itu satu kedewasaan rohani untuk memahami sehingga apapun yang terjadi, kehidupan kita bergereja itu tidak membuat kita kehilangan status kita. Masih ingat Bapak Ibu, saya pernah menggambarkan status kita sebagai bagian dari gereja itu seperti kita dalam satu keluarga, seperti satu rumah, seperti rumah tangga kita kan ya. Berbeda sekali kalau kita pergi ke hotel. Beda di mana? Di hotel makanan nggak enak, kita tinggal nggak mau makan, boleh kan ya? Atau kita tinggalkan hotel itu, boleh kan? Kalau hotel itu AC-nya kurang dingin,
atau suara dangdutnya terlalu kencang, kita boleh pergi nggak? Pergi. Kenapa? Saya ngerasa nggak nyaman hotel ini. Atau bawa rokok. Oh, saya nggak tahan bawa rokok, saya pindah. Karena saya hanya nginap situ, saya bayar. Tapi kalau di rumah tangga kita bagaimana? Waktu kita kecil, papa mama beribut. Oh, saya kos sebelah aja gitu kan. Pernah ada pikiran nggak papa mama berantem, kita lalu pindah ke kos di ujung gang sana? Enggak kan? Kenapa? Apa menjadi urusan papa mama kita, jadi urusan kita juga. Ya kan? Asal jangan kita yang jadi urusan bagi mereka itu ya. Tidak tertutup kemungkinan kita ini yang menjadi masalah bagi orang tua kita ya. Sedapat mungkin tidak. Yang saya mau katakan, kalau orang tua kita tidak mampu menyajikan yang terbaik, kita pengen sepeda motor, dia nggak bisa siapkan dana, atau kita pengen mobil, dia nggak bisa siapkan mobil, bukan berarti kita bilang, kalau gitu aku mau ganti orang tua aja gitu, begitu ya? Udah, lu bukan orang tua gue lagi, gue cari orang tua angkat, begitu nggak? Nggak kan? Nggak wajar. Apapun yang menjadi kesulitan orang tua kita, itu menjadi kesulitan kita, bukannya kita lalu cari kos tempat lain, ataupun ya jelek-jelekin orang tuaku, papaku mah pucang yang lah, papa yang paling nggak berprestasi lah, mamaku tuh malas dan sebagainya. Nggak mungkin kan? Karena pada waktu kita mengungkapkan itu, kita sedang memberitahukan aib kita sendiri pada orang lain, ya kan? Nah, tentu saja di dalam relasi bisa saja kita tidak puas dengan orang tua kita sebagai manusia, bisa terjadi. Tetapi seiring berjalannya waktu, kita mulai bertambah dewasa, kita mulai insaf. Oh, yalah, wajarlah papa marah pada kita karena kita nggak wajar hidup kita sebagainya kan ya. Semakin kita mengerti, semakin kita dewasa, semakin kita mengerti duduk persoalan. Semoga Tuhan menolong kita. Diskusi ini semoga juga membantu kita untuk membuat kita lebih bijaksana menghadapi berbagai dinamika di dalam bergereja. Jumlah jemaat kita belum banyak. Tadi dikatakan bertambah jemaat tambah masalah kan? Dan kita siap menghadapi itu semua. Semoga Tuhan menolong kita. Mari kita siap-siap pulang dan kita berdoa, saudara. Terima kasih Bapak untuk ayat firman yang boleh kami baca sejenak lalu kami renungkan bersama-sama. Kami menyadari ternyata dari awal telah muncul orang-orang yang tidak puas dengan gereja, dan tidak tertutup kemungkinan kami pun bisa kecewa kalau kami keliru di dalam menempatkan diri kami sebagai pelayan yang merasa perlu diapresiasi, perlu diberikan penghargaan, ataupun kami datang ke gereja untuk mendapatkan sesuatu yang kami butuhkan. Cepat atau lambat kekecewaan akan melanda. Tapi sekiranya kami mencari perkenanan Tuhan, kepuasan Tuhan, sembari kami melayani siapapun yang Tuhan percayakan, tidak menantikan apa yang bisa kami tuai dari pelayanan kami, sekalipun orang tidak memberikan apresiasi, tidak memberikan perhatian, tidak berterima kasih sekalipun, kami tetap bisa melayani dengan sukacita dan tidak akan kecewa. Bantu kami Bapa untuk paham ini. Dalam Kristus Tuhan kami naikkan doa dan syukur kami. Pimpinlah perjalanan pulang kami malam ini. Dalam Yesus Tuhan kami tutup layanan doa ini. Amin. Tuhan berkati saudara sekalian. Sampai jumpa hari Minggu saudara sekalian. Mm-hmm.